kemana mas hari ini mas? Kita ke museum Jadi, Toyota. kita mau jalan-jalan guys ke museum Toyota. Jadi kita tinggal di Jepang, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak main ke museumnya ya mas ya. Iya betul sekali. Karena Jepang itu terkenal dengan industri mobil otomotifnya bro. mantap sekali. Kita mau masuk guys. Oke cuy, nah lihat bangunannya keren sekali. Nah ini tuh mas, bangunan pertama atau pabrik pertama Toyota mas. Ya. Oke cuy, saya udah ada di dalam museumnya ini sendiri dan kita mau beli tiketnya dulu nih. Harga tiketnya kalau nggak salah 500 yenan. Gue deh mau. Oke guys, kita udah dapat tiketnya. Nah oke cuy, sekarang gua ada di dalam museum Toyota-nya itu sendiri. Nah, tepat di belakang saya ini ada mesin tenun di zaman dulu ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sana. Dan di sini pula disediakan area prayer room-nya atau tempat sholatnya nih teman-teman, keren. Jadi ini ya bos ya. Apa? Yang ini Apa coba? Ini mesin jahit. Oh. Mesin jahit. Iya mesin jahit. Mesin jahit. Mesin tenun ini mesin tekstil nih. Gitu ya. Tapi ini versi modernnya mas ya. Mesin modern zaman dulu. Tapi di zaman Jepang. dulu loh, musik udah segini zaman dulunya, gimana lagi zaman sekarang. Oke guys, nah di depan saya ini ada pohon kapas ya mas ya. Pohon kapas, jadi untuk bahan utama dari pembuatan atau pemintalan benangnya teman-teman. Namanya apa mas? Gossypium apa? Hiratsutum. Gossypium Hiratsutum. Nah oke teman-teman, jadi di depan saya ini ada mesin tenun pertama yang dibuat oleh Sakichi Toyoda pada tahun 1924. Nah keren banget teman-teman, lihat mesin pertamanya ini. 両手の代わりにシャトルを飛ばしております。それではシャトルが飛ぶ仕組みをご紹介する前に、まずルノール3つの要素をご紹介いたします。 Dan ini ada mesin tenun tradisionalnya teman-teman, ini masih tradisional banget. Nah kalau di depan saya ini ada pemintalan atau pemisahan serat-seratnya ini sendiri menggunakan atau mulai beralih ke mesinnya teman-teman. Nah, pemisahan biji-biji dan pemintalan benang atau kapas-kapasnya itu sendiri secara mesin. Keren kan? Ini mulai maju ke fase modernnya. Kita lanjut ke sana teman-teman. Nah gitu guys, jadi di museum ini bukan hanya ada pabrik museum tekstil yang tadi. Nah di sebelah sana kita akan ke Automobil Pavilion. Di sebelah sana ada museum Toyota teknologinya atau museum mobil Toyota dari zaman ke zamannya. Ntar kita lihat ke sana teman-teman. Seperti apa keseruannya? Ayo kita lanjut ke sana, ke Automobil Pavilion. Ikimashou. Nah sekarang kita mau masuk ke kawasan museum Toyotanya sendiri teman-teman. Dan tadi kita udah dari museum tekstilnya. Oke guys, nah kita lanjut ke area pembuatan kendaraannya sendiri. Nah mas, lihat mas. Oh guys, jadi dulu itu belum ada flash ya. Jadi pencetakannya itu secara manual seperti ini nih. Pembuatan plat-plat atau body-body mobilnya sendiri di rangkanya itu cetakannya pakai kayu gini teman-teman. Hebat sekali. Nah gitu cuy. Nah yang di depan saya ini adalah proses selanjutnya yang dari sana. Proses yang sudah dielas, si plat-platnya atau si premnya itu udah dielas dan dibentuk seperti ini teman-teman. Nah lihat. Dan sayangnya itu mobil ini banyak kecil teman-teman. Nah lihat.
bannya kecil banget. Nah coy, di depan saya ini ada gambar tekniknya, gambar rangka atau desain dari mobil-mobil zaman dulu nih teman-teman. Lihat jelas sekali mobil yang tadi ya, mobil prototype tipe A1. Anjay, mantap sekali. Nah, jika dilihat dari foto-foto yang dipajang beserta tulisan lainnya, di sini merupakan sejarah tentang siapa Kiichiro Toyoda itu. Kiichiro Toyoda adalah putra penemu Sakichi Toyoda, dipengaruhi oleh ayahnya yang menjadi seorang insinyur alat tenun. Tetapi dia terus menyadari akan pentingnya mobil. Untuk mencapai mimpinya itu, dia menciptakan bisnis mobil melalui upaya orang-orang di Jepang. Ia kemudian mendirikan divisi otomotif di Toyota Automotive Lombok pada tahun 1933. Dan hanya dalam waktu kurang lebih 5 tahun, dia bisa menyelesaikan pabrik produksi terintegrasi. Nah guys, kita masuk ke ruangan mobilnya nih teman-teman. Kita masuk ke ruangan mobil-mobil, pameran mobil guys. Cuy, nah di samping saya ini ada mobil Toyopet Crown yang diluncurkan pada tahun 1955 yang diproduksi oleh perusahaan Toyota juga teman-teman. Nah ini desainnya buatan Jepang asli teman-teman. Seperti ini, lihat mesin-mesinnya masih konvensional ya teman-teman. Mobil-mobil zaman dulu itu mesin-mesinnya tuh konvensional. Nah kita lanjut ke sana lagi. Perkembangan Toyota ESP pada tahun 1960-an meningkatkan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat yang menjadi masalah yang serius. Sehingga pada tahun 1970-an, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menghimbau pemerintah Jepang, Jerman Barat, dan pemerintah negara otomotif maju lainnya untuk bekerja sama dalam pengembangan keselamatan kendaraan. Toyota juga berpartisipasi dalam proyek tersebut dan mampu mengirimkan 10 kendaraan kepada pemerintah Jepang pada tahun 1973. Mereka menjalani pengujian kinerja sejak saat itu. Dengan pengujian, semua item selesai pada bulan Maret 1974. Nah, perkembangan sistem ABS pada tahun 1990-an atau sistem keselamatan aktif dan sistem penahan tambahan berbasis airbag SRS, sistem keselamatan pasif, dengan cepat menjadi inklusi standar. Sistem kontrol kendaraan yang lebih canggih adalah Visual Stability Control atau VSC yang kemudian berbasis pada teknologi keselamatan aktif ABS, mulai digunakan pada tahun 1995. Nah oke cuy, di belakang saya ini ada mobil masa depan kita semua teman-teman, namanya fuel cell. Mobil ini menggunakan bahan bakar hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi kimia dan reaksi di udara teman-teman. Dan mobil ini sendiri sebetulnya tidak menghasilkan CO2 melainkan cuma menghasilkan air saja saat dikeluarkannya teman-teman. Polusi yang dihasilkan bukanlah CO2 melainkan air teman-teman. Jadi keren sekali nih mobil, namanya fuel cell, mantap sekali teman-teman. Nah cuy, ini di depan saya ini ada proses assemblingnya atau perakitan mobil teman-teman. Udah mulai perakitan rangka-rangka, sasis, dan juga nih ada proses paintingnya teman-teman. Painting rangkanya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini.
Oh. Nah, kalau ini adalah proses pengepresan pembuatan dari bodinya si rangka mobil ini sendiri, teman-teman. Nah, cetakannya tuh kayak gitu tuh. Itu namanya Kanagata, teman-teman. Nah cuy, di depan saya ini ada komponen-komponen dari rangka, teman-teman. Nah, rangka-rangka tersebut awalnya itu dibuat dari komponen-komponen kecil seperti ini nih, teman-teman. Ntar disatuinnya di pengelasannya atau di assembling. Mau lihat. Nah, kalian juga harus tahu, dan saya juga di perusahaan buatnya kayak gini, teman-teman. Bahan-bahan kayak gini yang sengaja dibuat untuk pembuatan rangkanya itu sendiri. Oke guys, kita masih lanjut. Jadi saya mau ngajak kalian buat lihat-lihat di museum Toyota ini. Nah, lihat teman-teman, di sini ada proses pembuatan dari blok silindernya sendiri, teman-teman. Jadi blok silinder itu adalah tempat di mana piston melakukan proses kinerjanya, teman-teman. Nah, awal mula pembuatan blok silinder sendiri terbuat dari cetakan pasir, kemudian dicor, dimasukkan bahan mentah, setelah mengeras, ntar si cetakannya itu dihancurkan, teman-teman, seperti ini nih. Jadi cetakannya itu terbuat dari pasir, teman-teman. Nah, setelah proses peleburan terjadi dan cetakan mengeras atau bahan mengeras, kemudian cetakan tersebut dihancurkan seperti itu, dipukul-pukul, dan finishingnya, teman-teman, seperti ini nih. Ini blok silinder. Nah, peleburannya sendiri kita bisa lihat di sini nih. Nah, setelah pasir dimasukkan, nah kemudian diisi oleh logam cair, teman-teman, diisi oleh logam cair. Ini cetakan-cetakannya. Nah, kalau di depan ini sama kayak press yang tadi, teman-teman, tapi ini bagian forgingnya, forging peleburan besi. Nah, pressnya kayak gini nih, wall cutting, forging. Perubahan bentuknya kayak gini nih, awalnya dari bahan mentah, lalu beberapa proses, dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini proses pembubutan, teman-teman, dari pembuatan gear dan crankshaft di sini dibuatnya, teman-teman. Nah, roda-roda ini roda gigi Gardan kalau nggak salah, Gardan, teman-teman. Oh guys, kalau ini mesinnya berapa ton, Mas? Tahu lah. 600 ton. 600 ton press, guys. Seperti mesin di perusahaan saya nih, sama 600 ton. Cetakannya gede, dia memproduksi barang-barang kayak gini nih, bodi mobil, teman-teman. Nah, ini tahap pertama. Oh, ini tahap pertamanya dari lempengan, kemudian dicetak di mesin kedua, mesin ketiga, dan selanjutnya seperti ini, teman-teman, campishing. Jadi pembuatan rangka mobil itu tidak semudah yang kalian bayangkan, teman-teman. Bahkan melalui beberapa fase dan beberapa mesin. Kita mau coba. Oke, tolong Mas, rekamin saya. Guys, lihat, kita coba mesinnya. Mau lihat, guys. Ini mesinnya Jido, otomatis, teman-teman. Gila, mantap sekali. Saya bangga kerja di tukang press. Oh, teman-teman, kita seharian keliling di museum Toyota ini. Nah, kita masuk ke area robot, teman-teman. Tapi sebelum ke area robot, saya mau ngajak kalian buat ke ini dulu nih. Saya mau jelasin ini. Nih, di pinggir saya nih ada frame dari rangka yang tadi masih lanjutan rangka. Ini frame-nya gede banget, teman-teman. Nah, jadi sebelum rangka itu terbuat nih, awal pertamanya nih dari sini nih, dari lapisan ini, plat kayak gini nih, plat pentahan, kemudian dicetak dari sini ke sini sampai membentuk rangka yang sudah diinginkan seperti ini, teman-teman.
Oke guys, nah lihat di belakang saya ada robot-robot teman-teman. Robot rakitan assembling dari rangka mobil atau bodi mobil. Nah, kita lihat di sini bagus sekali teman-teman. Kita bisa lihatnya dengan jelas, mantap. Kita coba ya teman-teman. Di sini ada start operation. Kita coba operasikan robot ini teman-teman. Oke, berangkat. Oh, pengoperasiannya kayak gini teman-teman. Nah, si rangka dikirim. Oh, robot nah yang di atas nah masuk lagi ya. Nah, kemudian jelas teman-teman. Nah, pengelasan juga melalui robot juga. Oh, seperti itu tuh pengelasannya. Oh, teman-teman. Oke cuy, kita mau coba lagi. Nih robot-robotnya banyak sekali. Kita mau coba. Oke, start operation. Robot-robot bergerak teman-teman. Nah, dari sini dulu nih pengelasannya nih. Kalian bisa lihat. Oh, robotnya muter set. Lakukan pengelasan. Penyepotan. Oh, jadi teman-teman, nah setelah selesai pengerjaan di sebelumnya, nah mobilnya otomatis maju ke arah depan dan dilakukan lagi pengerasan. Oh, mantap teman-teman. Oh, robotnya keren. Oh, mirip Transformer. Woi. Ini robotnya Kawasaki teman-teman, namanya Kawasaki. Produksi dari Kawasaki ya. Nah, seperti itu cuy proses perakitan atau pengelasan melalui robotnya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sensor-sensor. Setiap ujung-ujung ini ada sensor 4 ya sensornya. Kalau misalnya tangan kalian masuk sedikit saja, nanti mesinnya pun langsung ikut mati teman-teman. Itu merupakan safety course ya yang dilakukan oleh perusahaan sesuai SOP yang sudah ditentukan teman-teman. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah guys, depan saya ini ada proses painting mobil, warnaan mobil guys. Nah cuy, kalau di depan ini adalah proses penyambungan antara sasis dan bodi teman-teman. Kita coba lihat start operation. Let's go. Kita lihat lagi. Penyambungan antara bodi dengan rangka sasis dan mesinnya. Nah, jadinya tuh seperti itu teman-teman kalau udah menyatu. Depan ini adalah proses oversize dari silindernya sendiri teman-teman. Ini blok silinder ya teman-teman namanya.
Oh, lihat guys. Nah, setelah dilakukan forging seperti itu, nah hasilnya itu seperti ini teman-teman nih. Ada berbagai macam tahapan. Ini cetakannya dan ini hasilnya teman-teman. Ini bahan material. Ini proses pertama, kedua, dan selanjutnya seperti ini nih, hingga membentuk seperti ini. Dan ini namanya strap. Strap itu dipakai itu ini. Guys, ini adalah face-up. Proses melalui forging juga teman-teman. Nah gitu guys, kita setelah keliling masuk ke pengepresan, forging dan sebagainya. Nah kita sampai di proses atau tahap terakhirnya nih. Kita sudah ada di pameran mobil-mobilnya ini teman-teman. Mobil-mobil klasik dari Toyota dan Toyopet. Ada Corolla, Kelster, Camry, GT, ini Celica. Nih guys, di depan saya ini ada mobil Celica. Tahun berapa mas? 1970 ya? CC-nya berapa CC-nya? 1588 cc teman-teman. Mantap. Ini klasik tahun 1970. Nah, kalau di depan saya ini ada mobil Toyopet Crown tahun 1955 dengan kapasitas silinder 1453 cc teman-teman. Mantap nih. Ini juga apa mas? Toyopet juga ya? Toyopet Crown tahun 1955 sama kayak tadi. Sini mas. Oh, Corolla mas. Nah, di sini ada Corolla guys. Corolla tahun 1966. Ini cc-nya kecil, 1770 cc doang. Ayo coy. Nah, saya mau lanjut, masih mau review mobil-mobil klasik yang ada di Museum Toyota ini. Nah, di sini ada Corolla Sprinter tahun 1968 teman-teman, dengan kapasitas 1077 cc. Nah, di sini ada Toyota 2000 GT tahun keluaran 1967 teman-teman, dengan silinder 1988 cc. Nah, di sini juga masih ada Camry. Camry teman-teman. Camry tahun 1982 dengan kapasitas silinder 1832 cc. Di sini masih ada juga Corolla Tercel. Tahun berapa ini? Tahun 1980 juga teman-teman. Dengan kapasitas 1452 cc. Banyak sekali teman-teman. Ini ada Corona tahun 1973, masih dari Toyopet dengan 1808 cc. Kita masih lanjut buat ekspor. Kita masih muter-muter teman-teman. Banyak sekali koleksi dari Toyota zaman dulu ya teman-teman. Dan ada mobil masa depannya juga tadi di atas. Nah, di sini ada Lexus kalau nggak salah ya, Lexus SCA 430 tahun 2005 dengan silinder 4029 2 cc teman-teman. Cepet banget ini kayaknya. Oke cuy, yang di depan saya ini ada mobil Lexus LPA tahun 2010 dengan kecepatan 4805 cc. Mantap sekali nih produk Lexus ini teman-teman. Oke cuy, nah di depan saya ini ada mobil masa depan Mirai Full Cell ya teman-teman, seperti yang tadi. Ini mobil ini adalah mobil masa depan nanti dengan menggunakan bahan bakar hidrogen teman-teman, yang menghasilkan energi listrik melalui reaksi kimia dan bantuan udara. Jadi polusi yang dihasilkan dari mobil ini sendiri bukanlah polusi udara seperti biasanya, melainkan air teman-teman. Ya teman-teman, sebentar lagi kita mau pulang. Puas banget hari ini jalan-jalan tur di Museum Toyota ini. Seru banget mas.
Ya, Pengalamannya apa yang bisa diambil dari perjalanan kali ini? Ternyata dalam membuat mobil itu melalui banyak proses, bro. Proses ya. Ada namanya press, Ah. welding, Apalagi forging, forging, casting, casting, molding. molding. Wah, pokoknya banyak Banyak. sekali teman-teman. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi museum ini. Alhamdulillah banyak ilmu juga yang kita dapatkan, pengalaman yang seru dan luar biasa. Begitu ya. Oke, kita pulang. Oke, kita pulang. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian berkunjung ke museum Toyota ini, kalian nggak usah bingung kalau misalnya mau sholat. Sini udah disediain prayer room, Emori kan, musik sih. Nah ini untuk cewek, ini untuk laki-lakinya teman-teman. Oke cuy, kita udah selesai muter-muter dan tour di museum Toyota ini. Seru sekali ya mas ya. Seru sekali. Seru sekali kita jalan-jalan hampir mau seharian dengan bayar berapa tadi? 500 sen atau berapa? 60 ribuan. 60 ribuan, gokil banget lah teman-teman. Dan tempatnya ini tidak jauh dari stasiun Nagoya. Tadi jalan kaki berapa? Sekitar 10 menitan. Ada? jalan kaki. Iya. Dari Nagoya. Bukan dari tadi. Bako ada 5 menit lah. 5 menitan ya. Lima Kayaknya 5 menitan teman-teman. Dekat banget. Kita dapat apa? Ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Saat Lumayan lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, komen, dan share. pada teman kalian biar kita bisa bikin video-video yang menarik lainnya. Ya, arigatou gozaimashita. Assalamualaikum.